nyaman kan dulu ini. Ya udah nyaman sih Bu, udah cukup sih Bu. Gimana ini suasananya sekarang kan kita pilihnya di outdoor ya. Ya alhamdulillah sih Bu, suasananya cukup sih Bu, dingin, sejuk, nyaman juga sih. Ini mumpung kan nggak hujan jadinya bisa Ya. outdoor. Ya lumayan nyaman sih Bu. Outdoor gini saya juga apa ya? Udah pernah merasakan, cuma nggak spesial hari ini gitu. Kalau hari ini kan agak cuacanya yang nggak hujan gitu aja gitu. Kayak gini kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah sih Bu, baik gitu. Lalu ini sebenarnya kedatangannya Mas ke sini nih ada apa? Oh ya, ini menelisik saya dari ini ya Bu. Saya kan juga tanya-tanya, saya cari referensi juga. Saya sudah tanya teman sekelas sama kakak kelas. Katanya sih kalau punya permasalahan sih Bu, kalau punya masalah itu katanya itu bisa bisa diselesaikan, di konseling. Nah, itu sih Bu, saya menangkap apa yang teman-teman dengan kelas bicarakan. Karena konseling aja itu sih Bu. Nah, pas habis itu saya pikir Bu, wah, masa konseling itu kayak yang teman saya dulu Bu. Teman saya dulu juga pernah ada Bu ya, ada kejadian yang seperti ini. Katanya sih mengatasnamakan konseling. Tapi saya sendiri nggak tahu itu guru konseling atau enggak. Ini kan saya juga baru tahu kalau misalnya ada guru konseling. Ya. Waktu itu apa Bu ya? Namanya kelas kan Bu ya. Habis itu apa saya kan dengar dari teman-teman. Nah, ini katanya kan permasalahannya si oknum ini tadi. Katanya itu permasalahan pribadi Bu. Nah, tapi kok bisa satu kelas itu bisa tahu gitu Bu permasalahannya. Kok bisa satu kelas itu bisa tahu permasalahannya? Kalau misalnya ini masalah pribadi kan ya udah buat kamu sama gurunya aja. Tapi dari pihak gurunya sendiri pas saya lihat itu apa Ibu ya? Juga malah nge-share gitu Bu. Nge-share-nya tuh kemana? Ke semua, ke guru-guru, ke sekolah gitulah. Maksud aku kan katanya kan permasalahan pribadi, ngapain kok bisa datanya kok bisa bocor gitu, kok bisa sukarela dibocorkan gitu Bu. Itu sih Bu yang saya tahu saya konseling, apakah itu benar, apakah itu benar-benar real konseling atau bagaimana Bu gitu. Jadi ini sebelumnya Mas belum pernah konseling gitu ya? Ya belum Bu. Jadi mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit ya mengenai konseling. Jadi konseling itu benar pemberian bantuan itu kepada konseling untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi di sini yang menyelesaikan permasalahannya itu juga Masnya sendiri gitu loh. Oh, Saya ya, itu hanya baik. membantu untuk Masnya itu bagaimana menyelesaikannya gitu. Ya baik Bu. Jadi juga menyangkut apa yang Mas ceritakan tadi mengenai datanya kok bisa orang lain tahu, tapi Nah ya itu Bu. itu kan mungkin bisa tanyakan ini tadi yang jadi guru konselingnya ini benar-benar dari guru BK atau bukan. Oh ya baik. Kan kalau misalnya benar-benar guru BK, kami itu ada beberapa asas gitu loh Mas yang harus ditaati. Iya Bu. Terutama 3 asas yang bakal sebutkan ya. Salah satunya yang menyangkut itu asas kerahasiaan. Jadi permasalahannya Mas itu hanya ibu Mas bagus saja yang tahu. Ya Bu, baik. Gak bisa kayak seenaknya kita tuh membocorkan ceritanya itu tadi, terkecuali kalau Masnya mengizinkan gitu loh. Mungkin Ya baik. dari orang lain juga berhubungan dengan permasalahan itu, jadinya ibu bisa mengikut sertakan dalam konseling ini. Ya. Lalu juga ada asas keterbukaan. Sini Masnya itu mau menceritakan apa saja di sini yang mungkin tidak bisa diceritakan ke orang lain, karena jika Masnya kan tidak menceritakan itu, bagaimana ibu bisa mengerti gitu loh permasalahan yang sebenarnya. Lalu juga ada asas kesukarelaan. Masnya ini sebelumnya datang ke sini apakah dari kemauan diri sendiri atau paksaan gitu? Ya kalau dari diri saya sendiri sih ya saya butuh Bu. Saya sendiri yang apa ya, memberanikan diri lah Bu untuk datang ke sini gitu. Jadi kan ini kemauan Masnya sendiri ya kan? Ya. Baik, mungkin itu sedikit yang saya mau jelaskan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kak ini aja Bu, perihal apa ya, waktu gitu aja Bu.
ya kalau tanya perihal waktu kan karena apa ibu ya, saya takutnya itu saya ada acara sendiri gitu loh Bu. Kan nggak bisa ya Bu kalau misal lama-lama gitu, juga gak enak juga sama ibu kalau misal lama-lama waktunya malah kepotong karena saya ada acara sendiri gitu sih Bu. Mungkin kalau gitu ada waktunya itu di sini ibu menentukannya itu kayak antara 30, 40 atau mungkin sampai 45 menit nih masnya mau pilih yang mana? 30 aja sih Bu, bisa begitu lama ya, 30 aja sih Bu. Baik, mungkin hari ini kita lakukan selama 30 menit juga. Konseling kan ini nggak bisa sekali saja ya kan dilakukan. Oh iya Bu, baik. Jadi mungkin kita akan melakukan sesi-sesi yang lainnya, mungkin juga bisa menentukan harinya kapan, waktunya kapan dan tempatnya. Masnya bisa menghubungi ibu lagi untuk bisa menentukan itu tadi. Baik Bu, baik. Baik, sudah paham atau mungkin masih ada yang ditanyakan? Nah, cukup ya Bu, sudah cukup jelas dari yang ibu jelaskan tadi. Saya apa ya, mudah diproses lah Bu, mudah diterima gitu aja ya Bu. Baik, karena Mas sudah paham, sekarang ibu ingin nih masnya bercerita apa yang Mas rasakan, yang ingin diceritakan, yang masnya itu hingga datang ke ibu. Oh ya Bu, ini saya cerita awal permasalahannya dulu Bu. Ya. Awal permasalahannya dulu ini tuh ketika saya waktu SMP Bu. Ya. Ketika itu pas habis pulang sekolah lah, ya biasa lah Bu, kayak ayah saya sama ibu saya itu debat gitu Bu. Nah habis itu saya kan juga kaget loh, kenapa ini tak dengerin, tak lihat aja biasa, ya udah gitu aja, ngarep biasa. Tapi kok lama-lama kok semakin keras gitu Bu debatnya. Saya tanyakan ada apa ini gitu. Nah di sini kan saya menjadikan ayah saya itu sebagai apa ya, guru lah, contoh pembelajaran saya. Saya di situ pernah suatu ketika itu pernah bilang Bu, kalau misal kamu punya permasalahan, selesaikan dengan kepala dingin. Nah di situ itu saya sebagai seorang anak, saya mencoba untuk melerai ayah saya sama ibu saya. Terus saya juga bilang ke ayah saya, nah kalau misalnya ada masalah ya harus diselesaikan kepala dingin ya, nggak bisa kalau marah-marahan gini. Nah itu di situ tuh ayah saya itu malah marah. Habis itu ya Pak, saya dimarahin. Itu saya mau apa ya, ayah saya itu menunjukkan gestur mak memukul lah. Saya sendiri kan juga bingung. Ayah saya dulu pernah bilang, kamu harus A, ya kamu harus lakukan A. Nah sekarang pas ketika ayah saya nggak sesuai gitu Bu, itu Bu yang jadi masalah saya jadi apa ya Bu, saya jadi nggak terlalu dekat lagi dengan ayah saya karena permasalahan ini tadi. Ya, saya sendiri juga bingung sih Bu, kok nggak konsisten gitu. Padahal konsisten, padahal yang bilang ya ayah saya sendiri, kok bisa jadi nggak konsisten gitu. Ini kalau ibu boleh tahu nih kan dari SMP, apakah sampai sekarang seperti itu? Kalau sampai saat ini, kalau efeknya ya Bu ya, kalau dari efeknya ya ini loh Bu, kan habis permasalahan itu tadi Ya. jadi apa ya, kayak komunikasi itu kayak jarang gitu. Komunikasi kayak terganggu gitu ya, jarang lah simpelannya. Berarti dulu itu baik-baik aja gitu? Iya Bu, baik-baik aja. Terus karena masalah itu Ya. sekarang kayak membatasi diri. Ya bagaimana ya Bu ya, saya sendiri juga agak bingung Bu. Di sisi lain kan ya kalau misalnya Ibu diposisikan seperti saya kan ya nggak suka sih Bu, permasalahan sekecil apapun disepelekan gitu. Nah itu sih Bu, jadi karena saya apa ya, menuntut lah Bu. Kalau saya rasanya saya terlalu banyak nggak terlalu banyak ya, saya cuma menuntut ayah saya aja agar konsisten dan tidak menyepelekan gitu aja Bu. Tapi yang balasan yang saya dapatkan itu nggak sesuai dengan kenyataan gitu. Lalu ini ibu mau menanyakan sebelum semakin jauh ya. Iya Bu. Ini ya Masnya ini apa sih yang diinginkan dari konseling ini? Kalau dari konseling ini ya,
saya berharap itu saya bisa apa ya, saya mampu lah, saya lebih mampu lagi untuk apa mengajak dan memulai pembicaraan gitu ya Bu. Kayak apa Bu ya, kayak nggak nggak canggung-canggung lagi gitu loh Bu. Saya sih dari konseling ini ya ingin mengharapkan saya mampu apa ya, saya mampu memulai gitu loh, saya mampu memulai pembicaraan. Jadi masnya itu pengen kayak memperbaiki komunikasi Iya tadi. gitu sih Bu. Iya, lalu apa yang sudah pernah dilakukan untuk mencapai itu tadi? Ini di apa ini yang maksudnya ini saya dibantu teman apa, saya dibantu orang lain atau saya sendiri ya. Ya boleh, kalau dari masnya apa sih yang sudah pernah dilakukan? Kalau dari saya sendiri sih apa Bu ya, ya agak-agak lah Bu, ya gimana ya, kayak ya gitu aja sih Bu. Maksudnya kalau saya mencoba komunikasi ya mencoba Bu, cuma nggak sebegitu erat gitu Bu. Ya coba komunikasi biasa aja sih gitu Bu. Jadi ini cuman komunikasi biasa tapi belum mengkomunikasikan tentang dari permasalahan itu tadi. Iya Bu, belum. Jadi cuma sekedar apa ya, kayak tanya sama makan belum, udah mandi belum, udah kayak gitu aja, nggak terlalu dalam lah Bu. Kalau seperti itu. Lalu menurut masnya ini apa sih yang ingin dilakukan untuk mencapai itu tadi? Kayak Ya, contoh cara-caranya gitu. kalau yang ingin saya lakukan ya itu tadi Bu. Saya mencoba memulai, tapi meskipun respon yang diberikan ayah saya itu nggak sesuai yang ingin apa yang saya harapkan lah Bu. Iya. Meskipun saya sudah apa ya Bu, saya berekspektasi tinggi, saya mau mulai dan apa lalu mendapatkan responnya itu yang nggak cemen-cemen gitu. Maksudnya responnya itu nggak ya dan tidak aja, maksudnya ada yang lebih lagi kan, bisa tuh Bu, respon itu yang lebih lagi. Tapi yang saya dapatkan itu malah beda Bu, malah beda banget apa yang sudah saya harapkan. Ya baik, kayak jadinya ayahnya tuh masih seperti itu. Ya tetap aja Bu, Apakah setiap permasalahan seperti itu? bisa jadi Bu, karena sering sekali apa ya Bu ya, permasalahan jenis apapun itu dengan ayah saya itu disepelekan gitu. Saya sendiri gak suka Bu, kalau misal permasalahan apapun jenis permasalahannya, baik itu berat atau ringan, itu jangan disepelekan gitu, jangan ditertawakan. Justru ketika udah disepelekan dan ditertawakan itu malah jadi apa, jadi kebiasaan gitu Bu, kebiasaan buruk gitu Bu. Untuk apa ya, ya kalau misal seumuran kalau misal saat ini saya juga agak masalah sih Bu kalau misalnya disepelekan. Tapi ini beda halnya kalau misal saya masih di bangku SMP Bu. Kan di bangku SMP kan saya ya nggak saya aja ya Bu. Kalau teman-teman yang lainnya kan kalau masih SMP kan membutuhkan yang namanya dorongan psikologis. Iya kan, kayak di masa SMP itu kan masih kayak perubahan. Ya dari- perubahan psikologis, perubahan hormon kan Iya. sangat berpengaruh Bu itu. Jadi kan kayak kita tuh pas masa itu kan juga masih labil kan. Ya. Iya. Sebenarnya ini seperti pas ayahnya itu menyepelekan, pernah nggak sih Mas itu kayak bertanya gitu, kenapa sih ayah seperti itu? Kalau saya tanya ke ayah saya itu nggak pernah Bu, tapi saya malah tanya ke ibu saya. Nah lalu ibu saya itu memberikan respon, katanya sih memang sejak kecil karena didikan orang tuanya ya. Maksud saya kan gini Bu, itu kan orang tua dari ayah saya sendiri. Nah sekarang jadi pertanyaan, Anda sebagai orang tua, ayah saya sebagai orang tua, kenapa kok tetap gitu? Kok Kan tetap? mungkin udah menjadi kebiasaan dari Nah ya ayahnya. itu tadi Bu, jadi kebiasaan tadi Bu. Iya. Karena nggak apa ya, nggak mau berubah gitu Bu. Karena setiap kayak diskusi gitu loh Bu, diskusi saya sama ibu saya itu selalu meminta tolong ke ibu saya untuk
menasihati ayah saya. Karena Kenapa kan kok yang nggak dari masnya sendiri yang bicara dengan ayahnya? ya kalau saya merasa sendiri sih ayah saya ibu saya itu lebih dekat Bu, dengan ayah saya kan nggak sebegitu dekat dengan ayah saya. Ya udah saya minta tolong ke ibu saya aja gitu. Tapi kan kalau misalnya dari itu kan ayahnya tuh nggak tahu gitu loh, kalau ternyata itu kan yang mempermasalahkan itu adalah masnya gitu. Nah kalau ini beda lagi Bu ini Bu. Kalau yang permasalahan saya ini ayah saya itu udah tahu Bu. Tapi kalau yang permasalahan yang lain ayah saya nggak tahu gitu Bu. Mungkin dari itu tadi mungkin apa dari kerjaan atau apa gitu kan pastinya nggak tahu tuh kalau misalnya ada permasalahan itu dan ternyata mungkin akhirnya membawa itu tadi ke rumah hingga akhirnya Ya, ayahnya tuh kayak kalau marah, ya gitu. kalau misal kasusnya ini kasus saya itu enggak bawa pekerjaan Bu. Tapi kalau yang lainnya itu bawa Bu. Paham kan Ibu? Jadi permasalahan pekerjaan itu juga kadang-kadang itu diikut-ikutkan juga Bu di rumah. Tapi bukan di permasalahan saya, di permasalahan lain. Ya. Pas sama masnya tadi dalam keadaan yang kayaknya itu baik-baik aja. Ya. Tapi ya saya nggak tahu lagi sih Bu kalau misal ayah saya itu menahan ngempet lah Bu. Ngempet gitu ya saya nggak tahu Bu. Ya yang saya utamakan sih konsisten dari ayah saya tadi. Ya mana ya Bu ya saya menjadikan ayah saya panutan tapi kok malah miss gitu Bu, panutan saya. Kenapa masnya menuntut seperti itu? Ya karena ayah saya itu mengajarkan saya sejak kecil gitu loh. Kamu harus mengajarkan banyak hal mengenai kebaikan, keburukan, hitam dan putih gitu. Jadi seolah ya kan jadi menjadikan ayah saya itu sebagai panutan gitu. Nah, tapi ketika ayah saya nggak sesuai, ya udah saya kejar gitu, konsistennya itu gimana gitu. Pernah nggak sih masnya kok berpikir mungkin ketika masnya itu menuntut mungkin dikembalikan lagi jika misalnya itu masnya itu kayak dituntut mungkin oleh ahlinya harus begini lalu masnya ternyata nggak bisa mencapai itu tadi gimana? Ya saya usahakan lah Bu. Terutama sih kalau dari diri saya sendiri saya usahakan untuk mengganti Bu. Meskipun sudah telat nggak masalah itu, seenggaknya saya usahakan untuk menggantinya. Dan yang kedua saya ajak diskusi lagi gitu Bu. Saya ajak diskusi lagi untuk apa sih marah-marah. Saya ajak diskusi lagi. Baik, sekarang ibu ingin masnya ini kan tadi pencapaiannya tadi itu ingin mengajak diskusi ya. Iya Bu. Baik, ibu ingin tahu ini bagaimana caranya. Mungkin pertama kan masnya ingin kayak ngobrol-ngobrol singkat dulu. Iya Bu. Habis itu lalu melakukan apa? Ya melakukan kegiatan lah Bu. Kalau rencana saya Bu, melakukan kegiatan keluarga lah. Biar apa ya Bu? Biar ada timbal balik gitu Bu. Ada respon. Nah, gitu. Lalu selanjutnya Ya kita itu aja deh Bu kalau dari saya. apakah itu sudah benar-benar mas inginkan? Ya Lalu apakah itu benar-benar bisa dilakukan oleh masnya atau mungkin bisa Bu. kalau semisal itu tadi yang mas inginkan tadi tidak bisa dicapai, apa langkah selanjutnya atau mungkin rencana baru yang ingin masnya lakukan? Kalau rencana baru sih ya mungkin saya mengajak kedua orang tua saya sih pulang ke desa gitu. Secara siapa tahu dari pulang ke desa tadi bisa meringankan pemikiran lah Bu, meringankan pikiran gitu aja sih. Ya jadi kak setelah pikirannya udah tenang kan, Ya, karena ya, Bu, di ya, suasana desa kan nyaman gitu ya, Ya, Bu. jadi masnya tuh bisa untuk berkomunikasi Ya. keinginannya tadi. Ya, baik, mungkin di sini juga
udah sih Bu, udah cukup jelas tadi sih Bu, udah cukup jelas, udah cukup apa ya, runtut gitu loh Bu, udah cukup. Ya ini intinya sih poinnya udah cukup jelas ya Bu. Baik, ini masnya ibu ingin nanya tadi apa sih keinginannya? Nah, dari saya keinginan saya itu mengajak ayah saya itu hangout gitu lah Bu, hangout ya agar ada respon gitu loh Bu, ada respon yang lebih gitu loh Bu, nggak sekedar ya dan tidak aja gitu. Yang kedua saya planning kan, saya ingin ngajak mereka berdua itu pulang ke desa biar apa, biar pemikiran mereka itu lebih rileks lagi gitu. Sekarang kita sudah tahu apa yang akan dilakukan dan semoga aja matematika bisa Ya, Bu, segera baik. menerapkan itu tadi ya, agar permasalahan juga cepat selesai. Baik, Bu. Kan juga nggak baik kita terus berlarut-larut dengan permasalahan juga. Ya Bu, baik. Mungkin bisa ibu akhiri ya Oh, sesi iya, Bu, boleh, hari Bu, boleh. ini. Iya, Bu. Mungkin di lain hari kita bisa menentukan ini hari atau waktunya kapan untuk kita bisa melakukan sesi konseling lagi untuk Ya, Bu, mengetahui apa yang bisa dievaluasi dari permasalahan ini tadi. Ya Bu, baik. Mungkin juga terima kasih Ya, Bu, sudah baik, Bu. datang ke sini mau bercerita dengan ibu. Ya Bu, baik. Baik, bisa diakhiri ya Mas. Ya, ya Terima baik Bu. kasih, Mas. Ya Bu, Sudah terima mau kasih Bu, datang. terima kasih.